Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang keempat. Di topik ini nantinya kita akan membahas soal, di mana soal ini tentang bagaimana membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan membuat neraca saldo dari perusahaan jasa. Kita langsung masuk kepada contoh soalnya, di mana telah kalian bisa lihat di layar contoh soal, di mana contoh soalnya adalah berikut ini merupakan transaksi yang terjadi pada Fani Service selama bulan Februari tahun 2009. Jadi di sini dari contoh soal ini kita sama-sama diminta untuk membuat jurnal umum, membuat buku besar, dan membuat neraca saldo. Jadi kalau adik-adik mahasiswa kesulitan untuk membuat transaksi ini, nantinya kalian masukkan ke dalam bentuk jurnal umum, kalian bisa menganalisanya terlebih dahulu sebelum kalian memasukkan akun-akunnya ke dalam bentuk jurnal umum. Di mana analisanya misalnya tanggal 1 Februari, Nona Fani menginvestasikan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 5 juta dan peralatan sebesar 3 juta. Dari sini kita bisa analisa bahwa dia menginvestasikan uang pribadinya. Berarti ketika dia menginvestasikan uang pribadinya, berarti mengakibatkan kas bertambah. Kas bertambah sebesar 5 juta dan peralatan juga bertambah sebesar 3 juta. Maka modalnya akan bertambah sebesar 8 juta. 8 juta ini diperoleh dari 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta. Lalu tanggal 4 Februari dia membeli peralatan secara kredit sebesar 1.500.000. Berarti dari sini analisanya adalah peralatan bertambah sebesar 1.500.000 karena dia beli secara kredit, maka hutang usaha akan bertambah juga sebesar 1.500.000. Tanggal 5 Februari dia membeli perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Dia membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah sebesar 300.000. Karena dia beli secara tunai mengakibatkan kasnya berkurang sebesar 300.000. Tanggal 14 Februari menerima pekerjaan servis dengan biaya 2 juta yang uangnya akan diterima 2 minggu yang akan datang. Karena uangnya diterima 2 minggu yang akan datang berarti mengakibatkan piutang usaha bertambah. Piutang usaha bertambah sebesar 2 juta dan pendapatan jasa bertambah sebesar 2 juta. Lalu tanggal 15 Februari membayar rekening listrik membayar rekening air dan listrik sebesar 200.000. Karena dia membayar rekening air dan listrik, berarti itu termasuk ke dalam beban. Berarti beban air dan listrik itu akan bertambah sebesar 200.000. Karena dia membayar, berarti mengakibatkan kasnya berkurang sebesar 200.000. Tanggal 16 Februari menerima uang dari langganan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Karena dia menerima uang, berarti mengakibatkan kas itu akan bertambah sebesar 1.500.000 dan pendapatan jasa juga akan bertambah sebesar 1.500.000. Tanggal 18 Februari mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Hal ini mengakibatkan kas akan berkurang sebesar 500.000 dan prive akan bertambah sebesar 500.000. Tanggal 19 Februari membayar utang sebesar 500.000. Berarti hutang akan berkurang karena dibayar sebesar 500.000. Karena dibayar hutang berarti mengakibatkan kas akan berkurang sebesar 500.000. Tanggal 20 Februari membayar gaji sebesar 300.000. Berarti gaji ini termasuk ke dalam beban. Berarti beban gaji bertambah sebesar 300.000. Karena dia membayar berarti kasnya akan berkurang sebesar 300.000. Tanggal 22 Februari menerima sebagian pelunasan piutang sebesar 1 juta. Karena dia menerima sebagian pelunasan piutang itu akan mengakibatkan kasnya bertambah. Di mana kasnya bertambah sebesar 1 juta dan piutangnya akan berkurang sebesar 1 juta. Tanggal 25 Februari menerima uang dari langganan atas jasa sebesar 1 juta. Hal ini akan mengakibatkan kas bertambah sebesar 1 juta dan pendapatan juga akan bertambah sebesar 1 juta. Lalu setelah kita analisa, itu akan lebih mempermudah kita dalam membuat atau memasukkannya ke dalam bentuk jurnal umum. Lalu dari analisa yang telah kita buat
sebelumnya ini yang telah kita buat ini, kita langsung masukkan saja ke dalam bentuk jurnal umum. Jadi kita bentuk dalam bentuk jurnal umum, di mana tanggal 1 Februari, Nona Fani menginvestasikan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 5 juta. Berarti hal ini akan mengakibatkan kas bertambah. Kas bertambah itu berada di sisi debit, yaitu sebesar 5 juta. Lalu, dan peralatan sebesar 3 juta. Peralatan sebesar 3 juta. Peralatan juga bertambah itu di sisi debit, yaitu sebesar 3 juta. Hal ini akan mengakibatkan modalnya akan juga bertambah. Modal bertambah itu berada di sisi kredit. Modalnya bertambah sebesar 8 juta. 8 juta diperoleh dari 5 juta ditambah 3 juta, yaitu sama dengan 8 juta. Tanggal 4 Februari memberi peralatan secara kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 4 Februari, tanggal 4 bulan 2, kita lihat aja dari analisa yang telah kita buat. Tanggal 4 bulan 2 dia membeli peralatan. Berarti peralatannya akan bertambah. Peralatan bertambah itu berada di sisi debit, yaitu sebesar 1.500.000. Karena dia membeli secara kredit, maka mengakibatkan hutang usaha akan bertambah. Hutang bertambah itu berada di sisi kredit. Hutang bertambah di sisi kredit sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 5 Februari memberi perlengkapan secara tunai sebesar 300.000. Tanggal 5 bulan 2 atau 5 Februari memberi perlengkapan. Perlengkapan bertambah itu berada di sisi debit, yaitu sebesar 300.000. Dia beli secara tunai berarti mengakibatkan kasnya akan berkurang. Kas berkurang itu berada di sisi kredit, yaitu sebesar 300.000. Lalu tanggal 14 Februari menerima pekerjaan servis dengan biaya sebesar 2 juta yang uangnya akan diterima 2 minggu yang akan datang. Berarti tanggal 14 bulan 2 dia menerimanya 2 minggu yang akan datang. Hal ini akan mengakibatkan piutang usaha. Piutang itu bertambah di sisi debit, yaitu sebesar 2 juta. Lalu pendapatan jasanya juga akan bertambah. Di mana pendapatan itu akan bertambah di sisi kredit, yaitu sebesar 2 juta. Lalu tanggal 15 Februari membayar rekening air dan listrik sebesar 200.000. Tanggal 15 Februari dia membayar rekening listrik, berarti itu termasuk ke dalam beban. Berarti beban air dan listrik bertambah sebesar 200.000. Beban itu bertambah di sisi debit. Lalu karena dia membayar, berarti kasnya akan berkurang. Kasnya berkurang sebesar 200.000. Kas berkurang itu berada di sisi kredit. Lalu tanggal 16 Februari menerima uang dari langganan atas jasa servis sebesar 1.500.000. Berarti tanggal 16 Februari dia menerima uang, berarti mengakibatkan kasnya bertambah sebesar 1.500.000. Kas bertambah di sisi debit. Karena dia menerima uang dari pendapatan jasa, maka pendapatan jasa juga akan bertambah. Pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Tinggal kita masukkan saja. Lalu tanggal 18 Februari mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000 rupiah. Maka tanggal 18 Februari. Ketika dia mengambil uang, berarti privil bertambah. Privil bertambah itu berada di sisi debit, yaitu sebesar 500.000. Dia mengambil uang mengakibatkan kasnya akan berkurang. Di mana kas berkurang itu berada di sisi kredit. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 500.000.
Lalu tanggal 19 Februari membayar utang sebesar 500.000. Berarti tanggal 19 bulan 2 dia membayar hutang. Berarti ketika dia membayar hutang berarti utangnya akan berkurang. Hutang usaha berkurang itu berada di sisi debit. Hutangnya berkurang sebesar 500.000. Berarti kasnya akan berkurang. Di mana kasnya akan berkurang itu berada di sisi kredit, yaitu sebesar 500.000. Lalu tanggal 20 Februari membayar gaji sebesar 300.000. Membayar gaji berarti termasuk ke dalam beban gaji. Beban gajinya bertambah sebesar 300.000. Beban gaji bertambah itu berada di sisi debit. Karena dia membayar gaji berarti mengakibatkan kasnya berkurang. Kas berkurang itu berada di sisi kredit. Lalu tanggal 22 Februari menerima sebagian pelunasan piutang sebesar 1 juta. Berarti karena dia menerima berarti mengakibatkan kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar 1 juta. Sedangkan piutangnya berkurang. Piutang berkurang berada di sisi kredit, yaitu sebesar 1 juta. Lalu tanggal 25 Februari menerima uang dari langganan atas jasa sebesar 1 juta. Karena dia menerima berarti mengakibatkan kasnya bertambah. Kasnya bertambah itu berada di sisi debit sebesar 1 juta. Lalu pendapatannya juga akan bertambah. Pendapatan bertambah itu berada di sisi kredit, yaitu sebesar 1 juta. Lalu setelah kita setelah kita masukkan akun-akun ini ke dalam kolom debit atau kolom kredit, maka kita tinggal menjumlahkannya. 5 juta tambah 3 juta, 8 juta, tambah 1.500.000, tambah 3 juta, tambah 2 juta, tambah 200.000, tambah 1.500.000, tambah 500, tambah 500, tambah 300, tambah 1 juta, tambah 1 juta. Itu sama dengan 16.800.000. Lalu untuk di kolom kredit juga sama, yaitu sebesar 16.800.000. Untuk kolom debit dan kolom kredit ini besar jumlahnya itu harus sama, yaitu harus sama sisi debit dan sisi kreditnya. Untuk soal ini yaitu sama-sama sebesar 16.800.000. Lalu setelah kita membuat jurnal umumnya, kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk buku besar, yaitu tinggal kita masukkan saja ke dalam kolom-kolom kas. Yang mana kas, kita masukkan akun-akun yang mana kas. Misalnya, kas itu tanggal 1 bulan 2. Tanggal 1 bulan 2, kas tanggal 1 bulan 2, kas itu berada di sisi debit, yaitu sebesar 5 juta. 5 juta. Lalu tanggal 1 bulan 2 peralatan sebesar 3 juta. Peralatan tanggal 1 bulan 2, peralatan sebesar 3 juta di sisi debit 3 juta. Lalu modal sebesar 8 juta. Modal sebesar 8 juta. Kita tinggal masukkan ke dalam akun modal. Tanggal 1 bulan 2, modal sebesar 8 juta di sisi kredit. Jangan kita lupa, di sisi kredit 8 juta. Lalu setelah tanggal 1 bulan 2, tanggal 4 bulan 2. Tanggal 4 bulan 2 peralatan sebesar 1.500.000 di sisi debit. Peralatan
peralatan tanggal 4 bulan 2 peralatan di sisi debit sebesar 1.500.000. 1.500.000. Lalu hutang usaha itu sebesar 1.500.000 di sisi kredit. Hutang usaha tanggal 4 bulan 2, hutang usaha di sisi kredit sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 5 bulan 2, perlengkapan sebesar 300.000. Tanggal 5 bulan 2, perlengkapan sebesar 300.000 di sisi debit. Lalu kas 300.000 di sisi kredit. Yaitu tanggal 5 bulan 2, kas sebesar 300.000 di sisi kredit. Tanggal 14 bulan 2, piutang usaha sebesar 2 juta. Tanggal 14 bulan 2, piutang usaha sebesar 2 juta di sisi debit. Kita harus tahu bahwa sebelah kiri ini adalah debit dan sebelah kanan ini adalah kredit. Jadi tanggal 14 bulan 2, piutang usaha 2 juta berada di sisi debit. Dan pendapatan jasa sebesar 2 juta di sisi kredit. Pendapatan jasa. Pendapatan kolomnya mana ya? Jadi pendapatan itu di kolomnya. Lalu ini kita pindahkan aja. Pendapatan jasa tadi tanggal 14 bulan 2 ya, sebesar 2 juta. Tanggal 14 bulan 2, pendapatan di sisi kredit sebesar 2 juta. Lalu tanggal 15 bulan 2, beban air dan listrik di sisi debit. Beban air dan listrik tanggal 15 bulan 2 itu di sisi debit sebesar 200.000. Lalu kas di sisi kredit sebesar 200.000. Tanggal 15 bulan 2, kas di sisi kredit sebesar 200.000. Lalu tanggal 16 bulan 2, kas bertambah 1.500.000. Kas di sisi debit 1.500.000. Tanggal 16 bulan 2, 1.500.000. 1.500.000. Lalu pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Pendapatan jasa tanggal 16 bulan 2 di sisi kredit sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 18 bulan 2, prive sebesar 500.000 di sisi debit. Tanggal 18 bulan 2, prive sebesar 500.000 di sisi debit ya, di sisi debit, salah. Tanggal 18 bulan 2, prive sebesar 500.000 di sisi debit. Dan kas sebesar 500.000 di sisi kredit. Tanggal 18 bulan 2, kas sebesar
500.000. Lalu tanggal 19 bulan 2 hutang usaha di sisi debit sebesar 500.000. Lalu kas di sisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 19 bulan 2 kas di sisi kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 20 bulan 2 beban gaji sebesar 300.000. Beban gaji tanggal 20 bulan 2 beban gaji di sisi debit sebesar 300.000 dan di sisi kreditnya adalah kas. Di sisi kreditnya adalah kas tanggal 20 bulan 2 yaitu sebesar 300.000. Tanggal 22 bulan 2 kas di sisi debit sebesar 1 juta. Dan piutang sebesar 1 juta di sisi kredit. Tanggal 22 bulan 2 di sisi kredit ya. Sebesar 1 juta. Lalu tanggal 25 bulan 2 kas di sisi debit 25 bulan 2 sebesar 1 juta. Pendapatan di sisi kredit sebesar 1 juta. Pendapatan di sisi kredit sebesar 1 juta ya. Ini tadi tanggal 14 bulan 2, tanggal 16 bulan 2, lalu tanggal 25 bulan 2. Itu sebesar 1 juta. Baik, ini untuk buku besarnya tadi telah saya perbaiki, maksudnya telah saya rapikan agar kalian lebih paham dan lebih enak untuk melihatnya. Dimana untuk kas itu transaksinya tadi tanggal 1 bulan 2, tanggal 16 bulan 2, tanggal 22 bulan 2, dan tanggal 25 bulan 2 untuk sisi debit. Sedangkan untuk sisi kredit tanggal 5 bulan 2, tanggal 15 bulan 2, tanggal 18 bulan 2, tanggal 19 bulan 2, dan tanggal 20 bulan 2. Lalu untuk melihat berapa besar saldonya maka kita jumlahkan berapa di sisi debit dan berapa di sisi kredit. Lalu kita cari selisih mana yang lebih besar, debit atau kredit, lalu kita kurangkan. Lalu misal di sisi debit yaitu 5 juta tambah 1.500.000, 6.500.000 tambah 1 juta tambah 1 juta yaitu sebesar 8.500.000. Lalu di sisi kredit 300 tambah 200, 500 tambah 500 1 juta, tambah 500 1.500.000 tambah 300 yaitu 1.800.000. Berarti 8.500.000 kurang 1.800.000 yaitu sebesar 6.700.000. Maka syarat di debit itu sebesar 6.700.000. Lalu ini total seluruhnya adalah sebesar 8.500.000. Ini juga total seluruhnya yaitu sebesar 8.500.000. Lalu untuk di piutang usaha di sisi debit 2 juta, di sisi kredit 1 juta. Maka 2 juta kurang 1 juta yaitu sebesar 1 juta. Berarti syarat di debitnya itu sebesar 1 juta. Total ini sebesar 2 juta.
Total yang dikredit juga sebesar 2 juta. Untuk di perlengkapan, untuk debit 300 dan untuk di kredit 0, maka syarat di debit itu sebesar 300.000. Maka totalnya juga sebesar 300.000. Di kredit juga sebesar 300.000. Untuk di peralatan, di debit itu sebesar 4.500.000, sedangkan di kredit itu sebesar 0. Jadi syarat di debitnya sebesar 4.500.000. Maka totalnya adalah sebesar 4.500.000. Untuk utang usaha, di debit 500.000, di kredit 1.500.000, maka berarti syarat di kredit sebesar 1.500.000 kurang 500.000, yaitu sebesar 1 juta. Lalu totalnya adalah sebesar 1.500.000. Dan di kredit juga sebesar 1.500.000. Untuk di modal, di debitnya 0, sedangkan di kreditnya adalah 8 juta. Maka syarat di kredit itu sebesar 8 juta. Maka totalnya adalah sebesar 8 juta. Untuk di kredit juga totalnya sebesar 8 juta. Untuk di prefer, untuk di debit 500, untuk di kredit 0, maka syarat di debit sebesar 500.000. Untuk totalnya di debit 500.000 dan di kredit adalah 500.000. Untuk di pendapatan, itu transaksi hanya ada di kredit, yaitu sebesar 4.500.000, maka syarat di kredit sebesar 4.500.000. Maka totalnya adalah sebesar 4.500.000. Untuk di kredit juga totalnya 4.500.000. Di beban gaji berarti syarat di debit sebesar 300.000 karena di sisi debit adalah 300.000, sedangkan di sisi kredit adalah 0. Maka syarat di debit sebesar 300.000, kita jumlahkan adalah sebesar 300.000 untuk di debit dan untuk di kredit. Untuk beban air juga seperti itu, berarti karena tidak ada transaksi di kredit, berarti syarat di debit sebesar 200.000, maka jumlahnya adalah sebesar 200.000 untuk di debit dan juga untuk di kredit. Nah, lalu yang kita masukkan ke dalam langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Nah, angka yang kita masukkan di dalam neraca saldo itu adalah angka yang ada di syarat debitnya ini. Jadi, yang saya warnain ini, itulah angka yang kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo. Jadi kita warnai terlebih dahulu biar adik-adik mahasiswa mudah untuk memasukkannya. Bukan angka yang ada di total, tapi angka syarat yang di debit atau syarat yang kredit. Ini nggak bisa dimasukkan ya. Berarti ini saya buat merah aja biar menandakan. Saya buat gini.
Lalu yang ini sebesar 8 juta. Lalu kita tinggal masukkan angkanya ke dalam neraca saldo. Dimana untuk kas itu di debit sebesar 6.700.000, berarti kas di debit 6.700.000. Lalu untuk piutang usaha di debit sebesar 1 juta. Untuk perlengkapan yaitu 300.000 di debit 300.000. Lalu untuk peralatan di debit sebesar 4.500.000. Peralatan 4.500.000. Utang usaha di kredit sebesar 1 juta. Utang usaha di kredit sebesar 1 juta. Lalu modal di kredit sebesar 8 juta. Modal di kredit sebesar 8 juta. Lalu prive sebesar 500.000 di debit. 500.000 di debit. Pendapatan sebesar 4.500.000 di kredit. 4.500.000 di kredit. Lalu untuk beban gaji sebesar 300.000 di debit. 300.000. Dan untuk beban air dan listrik juga sebesar 200.000 di debit. Maka total dari sisi debit itu sebesar 13.500.000. Dan untuk sisi kredit juga sebesar 13.500.000. 13.500.000. Untuk debit dan kredit ini angkanya harus sama, yaitu sebesar 13.500.000. Nah, demikian pembahasan soal untuk pertemuan keempat ini tentang perusahaan jasa, yaitu dalam membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Adapun post-test yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan, yaitu kalian bisa lihat pada slide ini. Supaya kalian bisa melihat soal ini, kalian bisa pause dulu video ini supaya kalian bisa membacanya dan melihatnya. Dimana ini adalah post-testnya adalah Ibrahim mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Bengkel Baim. Adapun transaksi selama bulan Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jadi ada transaksinya mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember. Lalu dari soal ini kalian diminta untuk buatlah jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo untuk Bengkel Baim selama bulan Desember tahun 2021. Demikian pertemuan kita untuk topik keempat ini. Kakak berharap adik-adik mahasiswa dapat memahami video yang telah kakak buat ini. Dan adik-adik mahasiswa juga dapat mengerjakan post-test ini dengan benar. Dan ketika kalian sudah mengerjakan post-test ini, kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Kakak hanya menerima post-test yang dikirim dalam bentuk PDF. Kakak tidak ingin menerima post-test yang dikirim dalam bentuk foto. Jadi terlebih dahulu setelah kalian mengerjakan post-test, kalian scan terlebih dahulu post-test kalian scan dari handphone saja juga tidak masalah. Lalu setelah kalian scan, kalian bentuklah hasil scan kalian itu dalam bentuk format PDF, dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirim ke GC kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian tetap semangat dan selamat beraktivitas untuk kalian semua, dan sampai jumpa minggu depan.